Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasul mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah wa huwa khatamul anbiya wal mursalin arsalallah ila kafatin nas basyiran wa nadhira sallallahu alaihi wasallam. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terlebih kepada Ustadz saya, guru saya, Bapak Teguh Ridwan, yang selalu kita doakan semoga selalu sehat walafiat. Kemudian Ustadz yang selalu saya kagumi karena kemampuan ilmunya yang luar biasa, yaitu Ustadz Musbihun Munawar, yang saya sedang belajar dengan beliau tanpa beliau sadari. Saya belajar satu saja dari beliau, termasuk juga belajar dari Ustadz Teguh Ridwan, yaitu tentang tawadhu. Tentang beliau berdua adalah tolak ukur kehebatan seorang yang mampu bertawadhu, dan ini betul-betul sedang saya perjuangkan untuk diri saya, karena apalah artinya segala yang kita lakukan tanpa didasari dengan sifat tawadhu. Tawadhu itu merendahkan diri. Tawadhu itu merdeka dari sombong. Tawadhu itu orang yang sangat pandai menghormati orang lain tanpa ada batasan siapa yang harus dihargai dan dihormati. Masya Allah. Ternyata perjuangan saya bertahun-tahun ini belum juga menghasilkan hasil yang yang meyakinkan sehingga ridha Allah Subhanahu wa ta'ala saya merasakan belum saya dapatkan secara sebaik-baiknya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi kita, seorang yang belum pernah kita ketemu sama sekali, tapi sungguh saya sangat rindu sekali bisa bertemu dengan beliau. Satu situasi yang luar biasa, urung nate ketemu namun kangen. Ini kan luar biasa. Wong sing kerep ketemu bae ora tau kangen gitu nggih. Ini belum pernah kita nunggu. Panjenengan ibu-ibu, mbak-mbak kangen nggak sama Rasul? Nggih. Bingung dia jawab kan gitu. Kangen ora sih gitu. Namun apabila kita mempelajari sejarah Rasul, kita mempelajari perjuangan-perjuangan beliau, kita mempelajari keadaan umat pada zaman itu yang bisa dibalikkan seperti membalik tangan sebenar-benar terbalik. Sebuah umat yang benar-benar bodoh, sebuah umat yang benar-benar ngeyel, bodoh, ngeyel, keminter, apalagi jahatnya bukan main,
dengkinya luar biasa, selengkap lah pokoknya. Kalau pada zaman Rasul itu orang-orang di zaman Rasul, mereka semuanya mempunyai sifat-sifat yang begitu arogan dan seterusnya. Tapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang relatif singkat untuk ukuran zaman, beliau berjuang hanya 22 tahun. Umat yang demikian rusaknya itu dibalik menjadi umat yang terbaik akhlak dan ibadahnya. Ini belum pernah terjadi seumur sepanjang zaman, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Belum ada seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan sedahsyat itu. Maka pantas teman-teman sering ngobrol dengan saya, mereka mengatakan, "Nyong ki urung tau ketemu karo Rasul nih, nyong kangen pol seperti apa ya Allah." Padahal janjinya siapa yang bisa bersua berjumpa dengan Rasulullah hanya mereka yang taat kepada Rasul saja. Astagfirullahaladzim. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dari apa yang kita pelajari tadi, yuk bersama-sama kita teliti diri kita masing-masing agar kita menjadi orang yang benar-benar tulus taat kepada Rasulullah, sehingga kita semuanya mendapatkan predikat tertinggi dari semua predikat manusia, bernama husnul khatimah. Nah, husnul khatimah ini sering sekali difahami bermacam-macam, sehingga ada ungkapan begini, Bapak dan Ibu, ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dikatakan dalam sebuah makalah, laisal maqsud min husnul khatimah an tamut wa anta fil masjid. Yang dinamakan husnul khatimah itu tidak berarti bahwa siapa yang meninggal di dalam masjid berarti husnul khatimah, belum tentu. Aw ala sajadatis salah, atau di atas sajadah ketika dia yang salat kemudian meninggal dunia, belum tentu. Aw antamut wal mushaf baina yadaik, atau kita meninggal dunia dalam keadaan Al-Quran di hadapan kita. Apakah itu husnul khatimah? Belum tentu. Atau seorang meninggal dunia sedang mengikuti pengajian, apakah dia husnul khatimah? Belum tentu. Bisa jadi ngantuk kebablasan, kan gitu. Makanya jangan ngantuk. Ya, ini yang kerap ngantuk ini bapak-bapak ini. Ya, nek ibu-ibu luwih parah ngantukane. Nah, Bapak serta Ibu yang saya hormati, ada diungkapkan begini. Faqad mata khairul bariyah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala firashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di dunia, itu meninggal di atas tempat tidur. Apakah kalau orang meninggal di atas tempat tidur berarti su'ul khatimah? Belum tentu. Apakah orang yang meninggal dunia ketabrak sepeda motor berarti su'ul khatimah? Juga belum tentu. Lah terus yang namanya husnul khatimah itu yang semacam apa? Ini kita harus benar-benar juga memahaminya. Karena kemudian dikatakan mata sadiquhu siddiq, telah meninggal sahabat yang terdekat dari Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu an wa khairus sahabah, dan dia adalah sebaik-baiknya sahabat Rasulullah, itu terbaik adalah Abu Bakar, seorang sahabat sekaligus mertua. Jadi ada 4 kan, ya ini kadang-kadang bahan-bahan ada yang belum tahu. Sahabat Rasul itu kan ada 4 yang terdekat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini dibagi 2. Ini sahabat luar biasa ini. Dan mereka 4 ini termasuk al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang
yang oleh Rasul sudah dikabarkan sampean masuk surga itu 10 orang. Lah 4 di antaranya adalah Khulafaur Rasyidin, yang 4 ini. Yang 2 adalah mertua. Yang 2 adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar adalah sahabat sekaligus mertua. Dan Ali serta Utsman adalah sahabat yang sangat dekat dan sekaligus menantu. Luar biasa. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq meninggal di atas tempat tidur. Ada lagi disebutkan di sini, wa mata Khalid bin Walid. Meninggal dunia Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid? Beliau adalah Saifullah Al-Maslul. Apa itu Saifullah Al-Maslul? Khalid bin Walid itu terkenal dengan gelar ketok enang dunya ora ana sing duwe, ming siji tok. Yaitu pedang Allah Al-Maslul, yang terhunus. Luar biasa. Dan beliau ini wa huwal muqallabu bisayyin walladhi khada bi mi'ati ma'rakah wa lam yukhsir ayyam minha. Dan beliau pernah yang terhitung, ada yang tidak terhitung. Yang terhitung adalah mengikuti, memimpin jadi panglima perang, panglimanya Rasul sebanyak 100 kali dan belum pernah kalah. Saya bayangkan, hebat banget wongnya kayak ngopo ya, gitu ya, gitu. Dan di dalam sebuah hadis ada dikatakan bahwa di dalam tubuh Khalid bin Walid itu tidak ada kecuali isinya hanya goresan-goresan pedang. Sak kujur tubuh, saya bayangkan tuh ngantek batuk-batuk barang sini potong jularet goresan pedang. Tetapi beliau meninggal di atas kasur, di atas tempat tidur. Saya nggak tahu punya kasur apa enggak. Kalau Firas itu kan kasur ya Pak. Ya. Firas itu kasur ya. Nek farosh aneh-aneh, jenis kupu-kupu kecil itu farosh namanya. Kalau firash kasur, sarir dipan. Nenek Ustaz Musihun gini tuh apal pun biar nang kontor tuh apalane nek ora firash sarir gitu kan, bilad, safon, jidar gitu. Jidat, batuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang jadi pertanyaan lah sing jenenge husnul khatimah itu sing kaya ngopo? Saya bacakan aja biar gampang. Walakin husnul khatimah tamut wa anta bari'um minasyirk. Yang pertama, kita bebas dari kemusyrikan. Ini syarat utama ini. Kalau masih ada syirik, terhambat kita. Husnul khatimah tabut wa anta bari'un minan nifaq. Dikatakan husnul khatimah kalau kita sudah bebas dari nifaq. Astagfirullahaladzim, abot banget. Nifaq itu abot banget. Nifaq itu apa sing ketok tidak sama dengan yang tidak ketok, itu namanya nifaq. Wis gitu aja lah, dimudahkan. Saya mengatakan pada panjenengan, papasan di jalan. Kemudian, tapi ini contohnya yang panjenengan tidak lakukan biar enak kan. Saya mengatakan monggo mbak. Terus setelah saya api kan, monggo mbak, api kan. Monggo gitu. Setelah dia ke sana jalan, saya jalan sana, saya batin, masya Allah make up gitu. Itu munafik gitu. Jadi
hati-hati, orang Jawa mempunyai sifat basa-basi. Basa-basi sebenarnya adalah di dalam konteks tertentu kemunafikan. Ini hati-hati tentang hal ini. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam munafik yang diterjemahkan Rasul dalam ini adalah munafikul amal, yaitu idza haddatsa kadzdzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Atau ini kok bolak-balik ya, bisa nggak tahu. Yang pertama, apabila ngomong sering bohong. Hati-hati loh. Jangan dibiasakan, maksud saya. Sebab pekerjaan yang paling ringan kan yang sudah dibiasakan. Biasa bohong ini orang bohong ramarem gitu loh. Nah, orang bohong ini terutama ibu-ibu, lagi-lagi ibu-ibu lagi. Ibu-ibu nah dengan putra-putranya kerap banget bohong gitu. Punya duitnya entek. Gitu. Ibu duitnya entek. Makanya ada anak yang kemudian akhirnya seneng nyolongi duitnya bapak ibu ini karena kerap tapusi. Ibu duitnya entek orang senjajan wae gitu. Biasanya ibu ini akhirnya nang dapur, anaknya maring kamar buka dompet ibu. Alah ngapusi ibu, jarine entek gitu kan. Nah, kemudian lolos yang pertama 5.000 ora kroso. Lama-lama 10, lama-lama 20, begitu sudah 50 loh. Nang kok ini orang nono sing 50 yo, nang dia. Nah, mulai. Nah, kemudian setelah itu salah dewek ning ngamuk gitu. Karena ada anak yang senengin juga duit ibune bapaknya kemudian diajar keplai dan lain sebagainya, enggak akan menyelesaikan masalah. Itu malah nambah karena anak sakit hati. Nggak usah dirembuk ya itu ya. Nanti panjenengan nonton lah, ya Allah yang padahal kan gitu ya. Saya tidak perlu membahas munafik, ini panjang sekali, kapan-kapan aja lah. Munafik itu apa toh? Perbuatan-perbuatan dan munafik dalam bentuk akadnya atau dalam bentuk lafalnya. Tadi tiganya, nek ngomong seneng ngapusi, nek janji mengingkari, nek diberi amanah khianat. Panjenengan diberi amanah namanya pekerjaan di PKU, jangan pernah ada khianat. Panjenengan punya janji-janji dengan PKU, jangan diingkari. Kita punya janji-janji terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, punya janji, punya amanah, jangan sampai khianat. Itu kita bebaskan. Kemudian yang berikutnya ini karena bukan materi pokok, saya cepatkan. Husnul khatimah antamut wa antam mufariqun lil mubtadi'ah bari'um min kulli bid'ah. Astagfirullah, ini hati-hati. Jangan pernah melakukan ritual agama yang ritual agama itu diterima dari mbah bae. Khawatir itu bid'ah. Nek si bae nyong koyo ngene nyong ya koyo ngene, jari tangga jarine nek ora salah mbukan apa meneh ya. Idai dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan ini maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa namanya? Da' yarib ila ma la yarib. Tinggalkan yang kamu ragu-ragu. Yang kamu ragu-ragu, enggak yakin itu tinggalkan. Yang yakin sajalah yang kita laksanakan. Berbicara yang baik pasti berpahala. Yakin. Salat malam jelas, salat duha pasti, salat qobliyah ba'diyah selalu. Begitu. Yang yakin sajalah, berbakti kepada kedua orang tua, tidak menyakiti tetangga dan lain sebagainya, itu pasti laksanakan. Itu aja orang entek-entek, nggak rampung-rampung, nggak selesai dan nggak pernah sempurna kita. Loh kok malah ketambahan nelung dino, metung dino, nyatus, karena pupu ke, walah berarti anak tamu. Hati-hati, itu perkara-perkara yang kita abu-abu, tinggalkan saja. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian yang berikutnya yaitu husnul khatimah antamut wa anta al kitab was sunnah.
Seorang yang berhusnul khatimah, yang dapat predikat husnul khatimah, hanya orang yang beribadah mengikuti Al-Quran dan hadis secara murni. Ini nanti penjelasannya tentu panjang. Secara murni, tidak ada embel-embelan jari ini itu tadi. Begitu dan yang lain-lain, saya tidak terpancang ke sini, nanti saya khawatir panjenengan materi kita tidak sesuai dengan yang kita maksud. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Judulnya adalah zaman jahiliyah. Itu ada beberapa pemaknaan. Namun yang saya harapkan pemaknaannya adalah bahwa secara individual manusia sering mengalami seumur hidupnya mengalami zaman jahiliyah, terus ada sampai mati. Yang kedua, orang yang mengalami zaman jahiliyah kemudian berubah menjadi zaman yang tidak jahiliyah. Nggak ada istilahnya misalnya yang tidak jahiliyah. Contoh, ada seseorang dulu ketika zaman SMP, SMA, ora tahu sholat. Zaman jahiliyah itu. Seneng itu tukaran. Kemudian ada seorang mengatakan, nek nyong sekang kecilik nganti tekan gede SMP, SMA, perguruan tinggi, nyong ngantek duwe anak telu. Wah, yakin nyong le sembayang kelakuannya yakin orang genah-genah. Nyong sadar kuwi basan anake nyong mlebu SMA, aku nyong lebih wae sadar. Nek pentingnya sholat, pentingnya berbuat kebaikan. Maka sebelum itu namanya zaman jahiliyah. Ya, maka sambil direnung-renungan panjenengan mengalami zaman jahiliyah apa enggak? Ya. Saya dulu ngalami zaman jahiliyah malah ketika masih di pondok. SMP itu kan sudah balik ya. Saya SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu betul-betul saya ngalami zaman jahiliyah. Petakilan raka-rukaruan. Karena saya nggak kerasan di pondok, pengen metu. Njur nakale ora umum katanya. Ya, nakale ora umum. Kemudian tapi orang tua ibu saya terutama itu dipertahankan. Ora ono model sekolah pindah-pindah. Wis, tapi punya ora iso pelajaran, ora iso poho. Tapi nek orang munggah pergi Bu, orang munggah ya ora apa-apa. Itu. Ya, lah kok nek nyong melanggar ditokke, ora ditokke. Tapi kan kancane akeh sing ditokke, ora. Mengko nyong tak sowan kiai mendek ora ditokke. Judek saya. Akhirnya benar-benar saya bertahan, makanya tapi ini jangan bilang siapa-siapa. Ini saya sok disin-disin sama Pak Musbihun. Itu saya di pesantren itu 8 tahun. Kudune 6 tahun. Sing 2 tahun kenapa? Orang munggah. Ya memang ya gimana lagi itu, tapi saya mengatakan hebatnya seorang ibu. Jadilah ibu yang hebat terhadap anak-anaknya. Masya Allah, kekuatannya luar biasa, bertahan tidak, kowe kudu terus. Gitu, kowe kudu tamat saka pondok. Gitu. Tapi nang-kono ora apa-apa, kan ming sementara. Mengko nek wis tamat ora kaya ngono meneh. Tapi pelajaran angel-angel banget Bu, terutama balaghah karo usul fikih tak sebut-sebutkan. Ora apa-apa, ibu mbiyen sinau kaya ngono ya angel. Gitu. Entek saya. Itu zaman jahiliyah. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, Bapak dan Ibu, la tazulu qadama ibna Adam yaumal qiyamah. Tidak akan pernah bergeming kaki seorang hamba anak Adam pada hari kiamat min indi rabbih, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatta yus'ala an khamsin, kecuali kalau dia sudah mampu mempertanggungjawabkan, bisa menjawab pertanggungjawaban tentang 5 hal. Jadi urusan hidup kita ini jebul ming 5 tok. Nek wis 5 ini beres, Mbak, ibu-ibu, bapak-bapak,
nek 5 iki wis beres, monggo nek arep meninggal dunia silahkan. Ning nek 5 iki durung beres, disuwun aja sedo dhisik. Tenan ini. Gitu. Karena kalau sampai 5 ini belum bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Masya Allah, sengsaranya itu bukan setahun, 200 tahun, 5.000 tahun, tetapi tidak ada batasannya. Saya bacakan langsung ya. Yang pertama, an umrihi fima abla, umur kula panjenengan sedaya niku nggo ngapa wae. Nggih, jadilah orang yang aktif, yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan sampai tersia-siakan. Lah kalau kemudian kita mundur, kemudian kita melihat masa-masa zaman jahiliyah kita, maka seindah-indah ungkapan yang paling ditresnani, disayang oleh Allah adalah kalimatut taubah wal istighfar. Wis to, yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu paling seneng nek ana wong nyuwun ngapura dari dosa-dosanya. Ini saya setiap kali saya ngeling-ngeling masa-masa dulu, ya Allah ampuni dosa hamba ya Allah. Di waktu-waktu itu hamba selalu berbuat keliru, salah, ampuni dosa hamba. Saya selalu bersalah, hamba selalu bersalah pada ibu hamba, bapak hamba, ampuni dosa saya ya Allah. Bapak ibu sudah memaafkan, tetapi Allah ridho enggak nih persoalannya? Kita nyuwun terus kepada Allah. Ya Allah, hamba dulu sering melakukan perbuatan ini, perbuatan ini, perbuatan ini. Gitu. Jadi zaman jahiliyah masing-masing kita mempunyai. Setiap orang saling memandang milik sendiri. Jangan pernah kita melihat zaman jahiliyahnya seseorang, karena kita bisa berbuat keliru dan salah dan bahkan dosanya besar. Oke, Pak, Mas, tak kana niki mbiyen Pak Kae iki mbiyen kuah-kuahane lho astagfirullah masyaallah ke wonge dan lain sebagainya. Enggak usah kita melihat zaman jahiliyahnya orang. Gitu. Tetapi kita diri sendiri. Maka Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, panjenengan punya umur selama ini nggo ngopo wae. Monggo dikoreksi. Nggih, setiap saat kita harus mempertanggungjawabkan umur kita per detik. Nggih. Seharian kita harus selalu menjadi orang yang bertakwa pada Allah. Siapa? Orang yang wal tangdur nafsum ma qaddamat seliqat. Hari ini apa yang sudah aku lakukan? Kemarin saya mempunyai kekeliruan, kesalahan apa? Koreksi terus. Dan kemudian kita mempunyai perbendaharaan untuk ya Allah ampuni dosa-dosa hamba. Gitu. Sholat kita selalu kita tingkatkan, sehingga kita mencapai klimaknya sholat, yaitu sebagaimana sering kita bahas, menjadi orang yang tidak pernah berhenti sholat. Karena segala sesuatu kebaikan, perbuatan baik, semuanya perbuatan manusia ditopang dan disanggah oleh sholat. Sehingga kita mempunyai kekuatan di dalam hal ini. Sholat yang kita kerjakan menjadikan kita selalu berbuat baik sampai sholat berikutnya tanpa dosa, tanpa khianat, yang ada adalah manfaat. Sehingga sholat zuhurnya mulai dari awal sholat sampai terdengar adzan asar, itulah sholat zuhur. Dan itu dilakukan di semua sholat. Maka kita terkontrol sekali. Kita ingin sholat zuhur kita diterima oleh Allah, tidak ternoda. Apabila sampai dengar adzan asar kita tidak berbuat keliru, tidak berbuat dosa,
tidak berbuat khianat, tetapi kita melakukan hal-hal yang terbaik yang diridai oleh Allah. Kemudian begitu asar, kita segera menunaikan salat asar, dan setelah salat asar kita buktikan bahwa salat asar kita adalah salat asar yang bermanfaat, yang pantas diterima oleh Allah kalau kita bisa menjadi orang yang tahan uji sampai dengar azan maghrib, begitu dan seterusnya. Isi waktu itu padat dengan pemikiran-pemikiran bahwa sekali ini saya tidak boleh berbuat keliru, tidak boleh berbuat dosa. Dan itu diteruskan dari sholat ke sholat. Maka Rasul pernah mengatakan as-salawatul hams wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ilal ramadan mukaffirati ma bainahunna idza istunibatil kabair. Salat yang 5 kali ini menghapus dosa-dosa. Tentu tergantung dari kualitasnya. Kualitas salat kita bangun terus, dan manfaat pengaruh jiwa yang sudah sholat itu tidak berbuat dosa sampai sholat berikutnya. Sehingga kita terisi, sehingga kita bisa bertanggung jawab. Ibu-ibu punya tanggung jawab terhadap suami. Bagaimana tanggung jawabnya? Mampu nggak membahagiakan suami? Kalau panjenengan tidak mampu membahagiakan suami, berarti ada salah di dalamnya. Contoh kesalahan yang paling sering terjadi adalah karena sang istri mengharap kebaikan dari suami. Padahal tidak perlu kita mengharap kebaikan dari suami, karena tugasnya istri adalah menyenangkan dan membahagiakan suami semaksimal apapun tanpa mengharap kebaikan dari suami. Dan tugas suami adalah menyenangkan, membahagiakan, memperhatikan sang istri tanpa berharap mendapatkan kebaikan dari istri. Dua-duanya akan mendapat, dan yang paling bahagia adalah anak-anak kita karena melihat teladan dan kesejukan, keharmonisan bapak dan ibunya. Itu diisi dengan begitu terus. Setiap kali berhadapan dengan anak, jangan lupa amanah. Maka tidak ada pecuca-pecucu, tidak ada perangat-perungut terhadap anak. Tidak ada galak. Jangan sering kita mengukur kemampuan anak dengan kemampuan kita. Kawan, ketika anak kita belum sholat, kita marah-marah, ngomyangi. Semuanya proses. Ingat zaman jahiliyah kita. Itu kan? Iya, ingat zaman jahiliyah kita. Dulu kita sholat rajin mulai umur piro, kan gitu. Tapi Pak, saya Pak dari SD sudah rajin sholat Bapak. SMP saya sholat, ini SMA saya sholat. Anak saya kan sholat angel. Oh berarti anak jenengan kaya bapak, kan gitu. Iya. Tapi suami saya Pak, Masya Allah tertibnya bukan main. Dan menurut ceritanya dia juga dari kecil. Oh berarti baik, kan gitu. Gampang lah. Itu alasan golek men orang nesu ramah, kalau orang bededak terus gitu ya. Iya gitu. Ya segera gitulah. Lanjutnya ini baru nomor 1 soalnya. Aduh ini waktunya gimana nih. Yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah. Nah, ini yang tadi diingatkan kembali. Dan waktu muda kita. Ini hadis bukan untuk orang muda saja, tapi untuk orang tua. Waktu ketika kamu masih muda, ngapain? Nah, kalau banyak kekeliruan, Rasul mengatakan, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dosa-dosa keliru salah zaman dulu sekarang diikuti dengan perbuatan-perbuatan maksimal yang bermanfaat, yang baik. Minimal ojo ngelarani wong, ojo ngapusi wong, ojo khianat dan lain sebagainya. Itu. Ini di saat-saat
sekarang. Karena ibu-ibu, bapak nyunsawulah, saya matur begini, ini panjenengan mungkin ada kepikiran, tapi kan saya masih muda Pak. Iya, masih muda. Pak, Bu, Mbak, jenengan ki urung mesti tekan tuwa umure. Urung mesti wis tontone akeh tuh. Saya kemarin ditudui putrinya Bu siapa umurnya 23 tahun. Tak delok endi sih Bu wong sing bocah sing kaya ngapa, tak delok. Ayu temen Bu. Ayu wae meninggal nom. Apa meneh sing? Loh, bukan saya loh yang bilang. Iya. Gitu, Masya Allah. Saya bilang, ya umur kok yang ora ketara temen, tur jan gak pamit. Yang namanya malaikat itu jebel nek rawuh itu cabut ngasal cabut aja, gak kemudian nyun sewu, ora nono. Dur ditawari panjenengan sowan kawula. Wong mriki badhe nyambut nyawa panjenengan yo ada dialog, jebul lho enggak tuh. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bapak-bapak semuanya, apa yang telah kita lakukan pada masa-masa itu yuk kita koreksi dan nyuwun ngapura terus. Karena nyuwun ngapura itu hanya bisa nang donya tok. Kalau sampai ada 1, 2, 3 atau beberapa dosa sampai tidak terampuni, Masya Allah, kita jempling di alam kubur. Gusti Allah kula balekna Gusti Allah. Tak nyuwun pangapunten kula ajeng amal ibadah sing kathah di ayat yang surat Al-Munafikun itu malah mengatakan kula ajeng sedekah sing kathah Gusti Allah. Saking gelani itu. Nggih. Dan itu udah nggak bisa. Baik, yang ketiga, wa an malihi fi ma anfaqahu fi wa an malihi min aina tasabah. Harta, sedikit maupun banyak, dari mana kamu dapatkan? Ada nggak korupsinya? Korupsi bisa dilakukan oleh siapapun dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Korupsi yang paling berbahaya adalah korupsi yang tidak sadar. Berangkat ke tempat kerja, dilambat-lambatkan, telat 10 menit, korupsi waktu 10 menit. Oke? Terus ngitung pergi. Nek sengaja itu adalah satu keterlambatan, maka ini barang haram. Ngitung beri carane. Ngitung begini Bapak Ibu. Panjenengan bekerja 1 bulan. Nggih, dihitung berapa menit? 1 bulan itu dihitung berapa menit? Ya, gajinya berapa? Tuh, dur dihitung. Berarti saya mempunyai gaji setiap 1 menit itu jumlah gaji dihitung dibagi. Berarti saya setiap 1 menit sekian. Katakanlah setiap 1 menit misalnya 500 rupiah misalnya. Kemudian kita pernah korupsi waktu sebanyak 10 menit, 10 ping 500. Itu cara ngitungnya, detail, nggak main-main. Tidak menoloh kaya ngono rekasa temen loh, wis biasa wae gitu. Karena ada orang yang kalau nyambet gawe itu benar-benar bukan takutnya kepada Allah, tapi takutnya pada atasan. Masya Allah, jangan sampai terjadi itulah. Ya iman-iman awak dewek, terlebih iman-iman anak-anak kita. Ya. Karena sejahat-jahatnya orang tua adalah orang tua yang memberi makan pada anaknya dengan barang-barang yang haram, al-syubhat dan sebagainya. Itu kalau sehari telatih 10 menit. Belum lagi dong nyambet gawe, nek dong pas ono didelok ya atasan, semua ngatu. Tapi begitu atasan lunga kelemprek maning dolanan gitu. Loh nganti bales WA kabeh kebales. Dolanane HP aja. Gitu. Nah, baik. Yang keempat ini tadi ya, wa fi ma anfaqah,
digunakan untuk apa saja. Perlu ibu-ibu bapak ketahui bahwa banyak orang yang dinamakan sodakoh infak itu dia menganggap bahwa yang namanya sodakoh infak itu yang dikasihkan fakir miskin, panti asuhan, masjid. Salah. Bukan hanya itu. Panjenengan beli beras itu pahalanya nggak kalah dengan infak sodakoh ketika kepada fakir miskin, orang yang tidak mampu. Ketika panjenengan beli bumbon, beli apa, jangan sampai ngeluh. Ini kebanyakan orang nih ada yang ngeluh aja. Tuku lengo ngeluh. Ya Allah, lenga ke 40.000 temennya. Malah sing sanku ke 40 ji 500 jal. Ya Allah. Arep tuku sing kuwi lho lah, ulangane butek kaya ngono. Wae 39 kok ya. Lah priki ta ya dijunjung gletak namane. Junjung gletak namane. Ora dituku-tuku. Masya Allah, enggak gitu. Hidup enggak model begitu. Hidup itu model tawakal kepada Allah. Derek opo anane gitu, derek opo anane. Kalau kita banyak mengeluh, mesti apa-apa dikeluhi, mesti dikeluhi. Nah, orang sudah mengeluh, maka terjadi iri, dengki, benci, senenge ngitung duite tanggane. Gitu. Nang ono seneng temennya, bukae ke padahal yakin banget wis semono gajine semono yo Pak kae, banget ngono gajine semono berarti wong loro kae penghasilan sebulan berarti semono. Ya Allah, yakin yang ora ono 120 kok ya. Ya Allah seneng temen ya Allah, nggak mikir, nggak ngalih. Wong sing lagi di batin itu ya kok lagi mikir. Ya Allah ki njero bayar kiki urung ana duite kok. Padahal ya Allah kayak gue kreditan, gue bayar mobil kayak kreditane, masya Allah 8 juta. Durung gue kae durung, aduh Bu. Ana duit apa ora Bu? Gue ora ono Pak. Ya Allah priki gitu. Lah kok ana sing mikir, lah kayak wong seneng temen. Iya, rumput tetangga itu selalu lebih subur gitu. Nggih. Selalu lebih subur, artinya lebih rungsep. Jangan panjenengan mengatakan rumput tetangga lebih hijau, tidak. Nggih, panjenengan ketika panjenengan Bu nyon duwite bismillahirrahmanirrahim 5.000 itu sodakoh lebih mahal pahalanya daripada ketika diberikan kepada fakir miskin. Ketika panjenengan sedang sakit harus mengeluarkan biaya untuk ini itu pahala paling besar. Jangan pernah kita memikirkan lah ya Allah lagi orang ono duit malahan loro kaya ngene. Dan sebagainya tidak usah, tidak perlu. Ya, apalagi sampai biaya anak sekolah paling besar pahalanya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, afdalud dinarun yunfiqu ala iyalih. Sebesar-besar pahala uang adalah uang yang diberikan, ditasarufkan untuk keluarga. Gitu. Namun tidak menutup kemungkinan kemudian dia tetap sedekah lah. Kemudian lah yang tak sedekah nang omah kabeh. Pokoke nang omah kabeh nyong wingi lenga larang Pak tak tuku nyong tuku 5 kae. Wis ben 5 kae 40 ping 5. Jur nyong wingi tuku brambang 6 kilo. Yo tuku ini pokoke tak infake nang omah kabeh ganjane enggak gitu. Ya nanti panjenengan kaya ngono. Nggih, kemudian nyong wingi tuku klambi. Larang ora apa-apa kan pahalanya besar wong gua awake dhewe. Enggak gitu ini namanya bahasa Jawane ngono ya ngono ning aja ngono gitu. Ning aja kayang ngono. Nggih. Ini saya kalau berbahasa begini di hadapan Pak Musbion enggak begitu berani. Sampai sering kurang fasih katanya. Nggih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian nah ini wa madza amila bima alima. Dan apa yang kamu lakukan dengan ilmu yang kamu miliki. Panjenengan kita semuanya adalah orang yang pernah belajar. Manfaatkan ilmu itu
kalau kaitannya dengan untuk mencari mencari rizki, maka jadikan ilmu itu adalah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kalau saya berpendapat begini, mendingan kita semuanya berusaha membangun PKU ini sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya dengan etos kerja yang bagus. Dah, ora usah mikir gaji, pokoknya nyambet gawe sing tenanan dan sekonsekuen mungkin, sesantun mungkin dengan pasien, semanfaat mungkin di PKU. Ora usah mikir gaji. Kira-kira gajian enggak? Tetap gajian, bodoh temen. Tetap gajian, panjenengan mikir gaji terus gajian enggak? Ya gajian, tapi kan nyambet gawe lemes. Gitu. Jadi ilmu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di dalam pengamalan ilmu lah. Seneng banget panjenengan dengan ilmu yang pernah dipelajari, dipraktekkan dalam siaran dan bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat. Siapa yang bisa membesarkan PKU adalah orang yang punya amal jariah paling besar, karena PKU ini insya Allah 100-200 ke depan masih akan terus berkembang dan bermanfaat, dan panjenengan pernah menanamkan 1 titik 2 titik manfaat di PKU, kita semuanya sudah meninggal dunia, PKU masih bermanfaat dan kita mendapatkan amal jariahnya, gitu loh. Bukan nyambet gawe urusannya gaji, gaji dipikir orang muda-muda. Ya, oh iya, nyampe kapan gaji? Ya memang gitu, semakin mikir gaji itu semakin orang muda, sebab kerjanya dan etos kerjanya nggak prestasi mesti. Tetapi kalau orang yang benar-benar bekerja, pokoknya saya tidak urusan, yang penting saya insya Allah dapat rezeki untuk anak-anak, untuk keluarga, bismillahirrahmanirrahim, dan saya harus memanfaatkan ilmunya, itu dengan sendirinya akan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala barokah dan maunah. Berkah, dapat banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rezekinya berkah itu, kata beliau Ustadz Musbihun, yaitu tengernya gini, ora tau duit ning nek butuh ana. Ayo kena mer to. Yakin ora tau duit akeh nyong yakin orang duwe. Ning nek butuh ono we. Gitu. Wah, ini hidup yang nikmat sekali karena tidak pernah rasa khawatir dan was-was. Ya, demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada di antara kita yang terbaik. Namun yang terbaik adalah penilaian Allah. Kita hanya diwajibkan berjuang untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah merasa dirinya orang yang baik. Sebab orang yang merasa dirinya baik adalah mempunyai ciri-ciri khas sombong, dan itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keliru, ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.